kita semua. Yang kami hormati Bapak Direktur Polhut, Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Palu, Ibu Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Bapak Wakil Direktur Poltekkes Kemenkes Mamuju, Poltekkes Kemenkes Palu dan Poltekkes yang kami hormati Bapak Ibu dosen peserta kegiatan pada pagi hari ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan izinnya lah sehingga pada kesempatan ini kita dapat dipertemukan walaupun melalui Zoom meeting. Agenda hari ini adalah kegiatan sosialisasi kerjasama pusat unggulan iptek dari 3 Poltekkes Kemenkes di Indonesia, yaitu Poltekkes Kemenkes Palu, Poltekkes Kemenkes Mamuju, dan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Maka dari itu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami buka kegiatan ini. Selanjutnya, sambutan yang pertama, sambutan dari Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Mamuju kepada Bapak Haji Andi Salim SKM Menkes, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Poltekkes Palu. Assalamualaikum Pak Nasrul. Yang saya hormati Ibu Direktur Poltekkes Pak Salim. Assalamualaikum Wani. Yang saya hormati Pak Wakil Direktur Poltekkes Mamuju yang pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan, dan kita masih diberi kesehatan dalam rangka melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Sebagaimana pada pagi hari ini kita bertemu 3 Poltekkes, ya, Poltekkes Mamuju, Poltekkes Palu, dan Poltekkes Tasikmalaya, dalam rangka kegiatan sosialisasi Center of Excellence, di mana kita ketahui bahwa Palu dengan Poltekkes Mamuju pusat unggulannya adalah pusat stunting, ya, penyakit stunting. Dan pagi ini juga ya merupakan satu rahmat yang perlu disyukuri bersama bahwa kegiatan ini bisa terlaksana ya dengan sejajar, ya. Tiba-tiba Pak Fahmi ya dari Poltekkes Palu datang ke saya kemarin, kita melaksanakan kegiatan, ya tentunya saya sambut dengan baik, ya, walaupun mungkin dalam suasana penuh keterbatasan, ya. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, kita suasana di Poltekkes Mamuju ini, ya, dalam masa peralihan, ya, di mana saudara-saudara kita, ya, di Kabupaten Mamuju ini, ya, khususnya itu masih lebih banyak orang tidur di luar rumah, ya. Jadi kalau malam itu masih banyak yang di tenda, bahkan masih banyak yang di tenda-tenda pengungsian. Ada demikian juga kita punya staf tenaga pendidikan, tenaga pendidik dan lain-lainnya
itu belum semuanya beraktivitas secara normal untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana biasanya. Jadi dalam suasana keterbatasan ini, ya dengan kita melaksanakan kegiatan ini, saya kira sesuatu yang luar biasa, ya yang Bapak Ibu sekalian saya hormati bahwa kegiatan sosialisasi sering ini diinisiasi oleh Poltekkes Palu, ya, dan dilaksanakan di Poltekkes Mamuju, ya, dan beberapa mungkin rangkaian kegiatannya juga akan dilaksanakan besok dan seterusnya, ya. Kita akan berkolaborasi, ya, kebetulan kami sudah ada beberapa kegiatan yang sudah kami agenda dan kita akan berkolaborasi turun ke lapangan dalam rangka kegiatan yang tentunya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam rangka pelaksanaan sosialisasi kegiatan ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini mempunyai manfaat, ya, bagi kita semua, khususnya dalam pengembangan pusat unggulan di Poltekkes Mamuju, Poltekkes Palu, dan Poltekkes Tasikmalaya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ada kurang yang mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Direktur Poltekkes Kemenkes Palu kepada Bapak Nasrul SPM Menkes, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Mamuju dan Ibu Direktur Poltekkes Tasikmalaya yang sangat luar biasa pagi hari ini, Bu Ani sudah bergabung dengan Pak di Mamuju. Para wakil direktur yang sempat hadir pada pagi hari ini, teman-teman ketua jurusan, dosen, dan kepala pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta teman-teman yang menjadi kepala pusat unggulan institusi. Alhamdulillah, kegiatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam suasana COVID ini harusnya kita ini bisa berkumpul-kumpul ini, Bu Ani, barangkali di Tasik atau di Mamuju ini, Bu Ani, atau di Palu. Seperti ini, ya, kita semua bisa divaksin segera dan protokol kesehatan yang ada sudah bisa kita beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami dari Poltekkes Palu sangat berterima kasih kepada Pak Direktur Poltekkes Mamuju dan Ibu Direktur Poltekkes Tasik yang sangat luar biasa. Kemarin kita sudah melakukan juga international conference, dan tema yang kita angkat adalah bagian dari kegiatan pusat unggulan institusi, terutama kaitan kebencanaan, termasuk aspek stunting yang kita bicarakan. Dan alhamdulillah ini kami menugaskan Pak Fahmi untuk bagaimana dengan teman-teman kita di Mamuju, karena kami tahu setelah bencana kita butuh waktu itu untuk pulih. Dan saya perhatikan teman kita di Mamuju, Pak Salim dan kawan-kawan juga sudah alhamdulillah bangkitnya juga cepat seperti kami di Palu lalu. Dan ini merupakan suatu pengalaman kita bahwa memang kita harus saling mendukung, saling mempersiapkan sesuatunya, dan insya Allah ke depannya kerjasama kita antar Poltekkes ini bisa menjadi warna tersendiri untuk memperkuat Poltekkes itu di
mungkin dengan pendidikan sejenis dengan kita, dan mungkin juga kan Poltekkes Tasik itu Poltekkes kelas 1, Bu, dan apa namanya, banyak pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa teman-teman kerjakan, sehingga mungkin proses apa namanya, perubahan dari yang pengalaman yang tinggi, sudah pengalaman dengan kami yang belum terlalu banyak ini, itu bisa barangkali bisa mengangkat keberadaan Poltekkes kami, sehingga kita bisa sama-sama, kalau misalnya sejajarnya memang agak sulit, tapi setidak-tidaknya jangan terlalu jauh ketinggalan di belakang. Untuk Poltekkes Mamuju sendiri memang kami sangat salut karena untuk publikasi juga sudah luar biasa. Kalau saya tidak salah, Poltekkes Mamuju salah. Apakah Sinta 1, saya lupa kemarin, tapi kayaknya Sinta 2 kalau saya tidak salah. Dan itu sangat luar biasa pencapaian. Kita berharap nanti ke depannya kita bisa saling bertukar informasi, saling memberikan masukan untuk pengembangan kita ke depannya. Saya kira itu barangkali. Terima kasih kepada Pak Direktur Poltekkes Mamuju dan Ibu Direktur Poltekkes Tasik yang luar biasa ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya kepada Ibu Haja Akhir-Akhir di SPDD Atlas kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Mamuju, yang terhormat Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Palu, dan juga yang kami hormati Ketua PPM Poltekkes Mamuju, Ketua Pusat Unggulan Poltekkes Mamuju, Ketua Pusat Unggulan Poltekkes Palu, hadirin yang berbahagia, dan tak lupa saya lihat di sini juga Bapak Wadir 1, ada Pak Ganing. Ini sohib kami waktu di Wadir 1 ya Pak Ganing. Juga Bapak Wadir 1, Pak Wadir 1 Palu, Ibu Wadir Palu juga ya, itu juga teman kita ya, sama-sama alhamdulillah. Marilah kita panjatkan dulu juga kepada semua hadirin yang berbahagia. Mohon maaf. Juga pertama Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu walaupun melalui virtual ya Pak Nasrul, Pak Salim. Ya, alhamdulillah, mungkin hikmahnya banyak juga, kita bisa ternyata sekarang kita bisa mengatakan webinar seperti ini. Kalau dulu kan agak sedikit berhitung ya Pak ya. Kalau sekarang alhamdulillah ya kita bisa melaksanakan webinar, bahkan saking banyaknya ya Pak Nasrul, kita punya beberapa laptop nih. Ada webinar dengan PPSDM, ada juga webinar dengan apa tadi Pusdik juga ada lagi webinarnya, jadi luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas penyelenggaraan kegiatan ini. Juga tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Allahumma salli. Mohon izin, Bapak Direktur. Astagfirullahaladzim. Dari tadi ini Pak? Dari tadi nggak? Dari awal emang saya belum masih unmute. Kenapa Bu? Barusan saja Bu. Oh ya, kenapa ya? Padahal saya tidak apa-apa ini. Padahal saya tidak apa-apa. Oh ya, maaf, diingatkan aja ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami dari seluruh Sivitas Akademika Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya ingin mengucapkan turut prihatin yang sedalam-dalamnya dengan kejadian bencana di Sulawesi Barat,
terutama mungkin di sini adalah Poltekkes Mamuju. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan dan perlindungan kepada saudara-saudara yang terkena musibah dan Sulawesi Barat bisa bangkit lagi, menata dan membangun kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya Bapak Amin. Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih kepada Poltekkes Palu, khususnya Direktur Poltekkes beserta jajaran, seluruh sivitas Poltekkes Mamuju atas perkenannya mengundang kami dalam kegiatan ini. Ini merupakan awal yang baik untuk kita yang memiliki irisan dan kesamaan di pusat unggulan IPTEK, yaitu kegawat daruratan dan bencana. Alhamdulillah, sebelumnya kita juga sudah melaksanakan kolaborasi dengan Poltekkes Palu dalam kegiatan webinar internasional pada tahun 2020 yang tadi disampaikan oleh Pak Nasrul dengan narasumber dari luar ya, yaitu dari Malaysia, dari Filipina, dari Turki, dan juga dari Indonesia. Alhamdulillah narasumber dari Indonesia juga termasuk dari Palu juga Pak Fahmi ikut menjadi narasumber. Itu diantaranya, mudah-mudahan nanti dengan Mamuju juga kita bisa kerjasama. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam forum ini, bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu dari Poltekkes Palu dan juga Poltekkes Mamuju. Harapan ke depan kita bisa terus saling memperkuat kapasitas kita dalam PWPK. Walaupun tadi Bapak sampaikan Tasik kelas 1, tapi saya tidak merasa begitu Pak. Kita sama-sama, kita saling mengisi ya Pak Nasrul, Pak Salim. Poltekkes Mamuju juga kelebihannya banyak, luar biasa ya. Poltekkes Palu juga sama. Kalau Tasik mungkin banyak, ini yang jelas mungkin Tasik banyak ininya Pak, jumlah karyanya mungkin banyak ya di kami. Di kami itu dosennya 143 dan justru tendiknya itu 173 Pak. Jadi lebih banyak tendik di kita itu. Itu mungkin juga tantangan. Di mana rasio saat ini itu kita harus 1:20 kan Pak ya. Jadi kita harus mengejar itu, mengejar rasio gitu untuk di KPI di BEL itu 1:20. Jadi memang teman-teman yang harus bekerja keras, suka tidak suka adalah rasio itu harus dikejar. Gitu. Selanjutnya selain kita kerjasama yang sudah ada, selanjutnya kita terus bersinergi dan berkolaborasi dalam memperkuat academic excellence, commercialization dan implementation. Itu barangkali sambutan dari kami dari Tasikmalaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan rahmat kepada kita semua. Demikian Bapak Ibu ya. Terima kasih. Tentunya juga mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk pada sesi pemaparan. Pemaparan pertama akan dilakukan oleh Bapak Fahmi Kemkes untuk mempresentasikan pusat unggulan institusi stunting SPDL dan kesehatan kebijakan di Poltekkes Kemenkes Palu. Kepada Bapak Fahmi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur Poltekkes Mamuju, Direktur Poltekkes Tasikmalaya, dan Bapak Direktur Poltekkes Palu.
Bapak Ibu Hadir, Bidang Protekes, Bapak Ibu Ketua-Ketua jurusan, Bapak Ibu Ketua PPN juga Protekes, dan sejawat dosen di Protekes lalu kita Tasikmalaya. Kita kami menyampaikan terkait dengan bulan diskusi yang ada di Protekes Kementerian Palu. Nanti kegiatan ini akan juga diinformasikan oleh Protekes Tasikmalaya untuk memperkenalkan tentang seminar. Kita bersuara yang terjadi 15 kemudian 16 kemudian berbagi seperti apa meskipun dalam skala besar atau sana kecil kemudian mungkin di Palu namun secara psikis pendidikan juga menggunakan bahasa keuangan dalam setiap warga di Sulawesi Barat terutama Protekes ini adalah respon dari Protekes Baru terhadap tanggal 19 Januari 2021 melalui ada 10 orang ikut dalam koordinasi di kluster kesehatan pada 19 Januari 2021. Kita sampai di momen itu jam 3:32 15 Januari. Kemudian kami bertemu langsung dengan Bapak Direktur Bapak Sali di Universitas Kementerian Palu. Bantuan untuk masyarakat di sekitar Protekes yang diterima oleh Direktur dan juga langsung oleh teman-teman yang bergerak ini adalah sekitar seperti dari Protekes dengan masyarakat sudah bersama Direktur Protekes ini pada tanggal 11 Februari 2021 bersama Direktur 2 dan ini pada saat kita
bulan 2 2021. Kemudian bersama Bapak Direktur 1 Bapak Kulkani dari lapor di pos klaster kesehatan. Kegiatan di pos klaster kesehatan itu lapor kemudian klaster kesehatan menuju agar kita tugas di wilayah bertugas atas keputusan. Kita melapor kepada kepala pusat krisis yang ada di tingkat klaster ini, kemudian beberapa klaster bersama dengan klaster kesehatan, dan menyampaikan apa yang ini dari kondisi Sulbar dan kemudian kemudian kita juga bergabung dengan klaster isi di dinas kesehatan. Saat itu masih dan nanti bukan saya mandiri untuk rencana pembukaan pos penghematan bayi dan anak ini adalah membuat program istri awal bagi anak-anak di sekitar pengungsian atau Bupati Mamuju dalam transfer ini. Dan ini adalah rapat untuk menentukan hasil screening assessment awal yang terkait dengan visi anak 5 titik, yaitu di nanti, kemudian partainya ini adalah gambaran kerjasama pelaksanaan PPA antara budget dan kesehatan serta kegiatan PPA ini kegiatannya berjalan cukup baik, sumber-sumber penghematan ada, ternyata di lapangan memberikan bahwa masih sangat dibutuhkan tentang konselor PPA atau tenaga medis yang bisa menceritakan tentang pergerakan lain terhadap situasi bencana. Ini adalah bersama dan hasilnya dari urusan dan persoalan di kantor Bupati, kemudian tentu asesmen dari kemisian, kemudian kita juga memberikan membantu Kemenkes untuk memberikan biskuit rekreasi bagi anak-anak. Pemberian bantuan psikososial yang diberikan oleh Bapak Sugiono dan Bapak Palu yang bekerja sama dengan jiwa tentang yang terkait psikososial, psikis dari korban. Ini adalah pendidikan tentang biro, kemudian ini adalah flyer tentang kondisi terkini dari gempa bumi Nusantara per tanggal 18 Februari. Joint assessment ini kita peroleh bersama subcluster isi kondisi yang terkait dengan fungsian, baik makanan isi, terus juga konsumsi, kebiasaan pasca bencana dan sebelum bencana. Kemudian oleh karena ini mengingat masih dalam kondisi bulan Februari, maka ini perlu diperhatikan tentang bagaimana pemberian kita tentang penyakit karena fenomena ini berfungsi untuk infeksi dan nyatanya bahwa di lapangan kita data peningkatan kejadian demam dan infeksi lain. Maka perlu kita sarankan kepada teman-teman di Mamuju untuk melakukan pelatihan PPA. Dulu waktu di Palu kami belajar bagaimana caranya menggunakan dukungan dari UNAMO untuk kegiatan pelatihan. Saya kalau kita sebelum Mamuju juga bisa menginisiasi untuk pelaksanaan pelatihan PPA bersumber. Kemarin kami sudah pertemuan dengan Pusati Dinas Kesehatan seperti harapan agar kita melakukan pelatihan termasuk merekrut alumni yang ada untuk dapat
bergabung dengan yang banyak. Kalau kegiatan-kegiatan di sistem itu biasanya 1 bulan pertama itu lebih kepada pengetahuan yang kita teman-teman kita patah, kemudian operasi. Namun setelah 1 bulan sampai 3 bulan, kemudian 2 bulan sampai 3 bulan kemudian itu praktek-praktek yang harus tetap dijalankan. Inisiasi untuk bisa melakukan pembinaan. Nanti misalnya kalau mau support kita akan sambungkan donor-donor yang terkait tarikan sistem sudah melakukan saya juga wahai institusi untuk bergerak di sana kita dengan kualitas untuk masuk kita tidak bisa mengharapkan Sulawesi universitas karena pusatnya kan di Maluku, sementara banyak kualitas menuju dapat berperan aktif untuk mengambil menjadi kunci pelaksanaan. Ini adalah analisis kebutuhan subcluster yang sempat terdapat oleh kami. Ternyata saya tidak kemudian kegiatan-kegiatan yang terjadi ini bagi dosen-dosen, baik dosen di Komunitas Menuju, Tasikmalaya atau Palu, kami telah mencoba bahwa setiap bencana itu pasti ada hikmahnya. Dan sebagai dosen, tugas kita adalah mengajar pengertian masyarakat dan meneliti hal yang kami jumpai di lapangan, kemudian kami tuangkan dalam tulisan. Dan salah satu contoh adalah bagaimana bencana banjir bandang di Bangga kemudian kami kemas dalam kolaborasi di mana setiap jurusan informasi memegang peran dalam hal merespon banjir bandang. Begitu contoh misalnya kalau misalnya teman-teman di perawatan terkait pasca banjir bandang, dan teman-teman divisi itu memberikan anak-anak yang testing pasca banjir bandang itu semua pasti perawatan banyak kondisi kesehatan lingkungan yang muncul menyerang timbul infeksi. Jadi tidak sebagai dosen mencatat apa yang terjadi hari membuat ekspor, dan jika pada waktunya kita bisa menuliskan apa yang terjadi di lapangan. Jika hal itu tidak bisa dilakukan, maka kita bisa mengajar dengan Komunitas Tasikmalaya. Kita buatkan semuanya, mereka mengembangkan atau apa yang terjadi di Maluku saat ini. Kita berikan ke teman-teman Komunitas Palu, kita kemas menjadi suatu tulisan bahwa apa yang terjadi itu sudah kita dokumentasikan dengan baik, dan itu memberikan manfaat bagi kita sebagai dosen dalam hal publikasi tentang komunikasi internasional. Dalam ini juga ada salah satu contoh kami ikut menulis tentang status keisian lalu lintas pasca bencana di Indonesia itu mengunjungi kota-kota ini beliau tulis juga. Kemudian ada beberapa tulisan-tulisan lain untuk publikasi. Jadi kami sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan kolaborasi saat ini Komunitas Komunitas Palu sudah juga berbicara dengan Komunitas Makassar untuk di bulan 3 kita akan mengambil suatu tema di Macedonian Journal untuk Scopus Publica untuk mengangkat tema stunting, kesehatan kebencanaan dan kesehatan kita. Kami berharap agar tema di Macedonian Journal ini bisa dimanfaatkan oleh baik di Poltekkes Mamuju, Makassar, Palu, dan di
juga kalau misalnya Tasikmalaya Tengah juga bisa ikut swab kami itu ada sekitar 30. Boleh lebih, tidak boleh kurang. Artinya kalau Pak Halim menyumbang 20 tulisan, kemudian Mamuju 5, Makassar 5, Tasikmalaya 5, sekian itu tulisan untuk bisa digunakan. Demikian yang kami bisa sampaikan atas perkenan dan perhatiannya. Tidak ada hal yang ingin ditanyakan diskusi ke depan dan untuk nanti. Moderator Bu Muslimin, semoga untuk diskusi ke depannya bisa jelaskan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Selanjutnya paparan akan dilakukan oleh Ibu Dr. Siti Badriah Estek Nurse MDoc yang akan memaparkan tentang Pride Center Tasikmalaya. Kepada Ibu kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Halo. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Poltekkes Kemenkes Mamuju, yang kami hormati Direktur Poltekkes Kemenkes Palu dan Ibu Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, yang kami hormati juga Kepala UPPM Poltekkes Mamuju, Poltekkes Palu, dan sekaligus Ketua UIPK Poltekkes Mamuju dan Poltekkes Palu beserta Bapak Ibu hadirin peserta koordinasi hari ini. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan dalam dunia maya dalam kondisi sehat walafiat. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, baiklah pada kesempatan ini kami dari PUIPK Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya akan mencoba share barangkali ya terkait dengan PUIPK yang selama ini ada di lingkungan kami. Baik, kami akan coba. Baik. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Baik. Baik, kami perkenalkan dulu barangkali ini adalah kami, Bapak Ibu. Audio ini. Baik. Itu adalah HD Center ya. HD Center itu isunya adalah mengangkat kegawat daruratan kesehatan berskala nasional, internasional dengan tetap berpijak pada budaya lokal. Baik, sebagai pembukaan mungkin kami sampaikan dulu bahwa keberadaan kami PUIPK itu sudah ada sejak di 2019 dan alhamdulillah PUIPK HD Center termasuk 5 besar dengan skor tertinggi di Poltekkes Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan visi misi dari HD Center Polkestama, di mana visinya yaitu ingin menjadi pusat unggulan IPTEX rujukan nasional di bidang kegawat daruratan, kesehatan, dan bencana. Dengan misinya yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan terapan dan pelatihan kesehatan di bidang kegawat daruratan, baik di tingkat lokal, regional, dan nasional. Kemudian yang kedua, melaksanakan penelitian dan pengembangan kegawat daruratan kesehatan dan bencana sesuai dengan perkembangan IPTEX di tingkat nasional dan internasional. Yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi di bidang kegawat daruratan kesehatan dan bencana. Yang keempat adalah memperkuat kelembagaan dengan jejaring kemitraan guna peningkatan kapasitas HD Center sebagai rujukan nasional. Jadi Bapak Ibu, momen ini adalah sebagai upaya kita untuk menjaring kemitraan dengan sesama PUIPK yang ada di Indonesia yang tentunya yang ada irisan dengan tema PUIPK kami.
Bapak Ibu, kami sampaikan seperti tadi disampaikan oleh Pak Fahmi bahwa kita mempunyai target di PUIPK ini, yaitu penguatan kelembagaan atau capacity building, kemudian academic excellence dan komersialisasi. Nah, untuk pengembangan institusi ini atau penguatan kelembagaan, kami di tahun pertama tahun 2019 sudah melakukan penguatan internal. Kemudian di 2020 standar-standar yang ada di dalam targetan capaian PUIPK itu sudah kami penuhi, dan saat ini di tahun ketiga barangkali di 2021 kita ingin melakukan pengembangan institusi dan pelaksanaan pelatihan terakreditasi khususnya terkait dengan pelatihan kegawat daruratan kesehatan dan bencana. Nah, selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2021 ini, kami terus meningkatkan kapasitas SDM HD Center melalui pelatihan dan pendidikan, dan meningkatkan jejaring kemitraan, baik tingkat nasional, mungkin saat ini kita bisa masuk ke dalam kategori tingkat nasional maupun internasional. Nah, terkait dengan academic excellence dalam hal ini adalah penelitian dan pengembangan. Pada tahun 2019 kami mencoba melakukan pelatihan dengan memotret fenomena atau permasalahan-permasalahan kegawat daruratan yang terjadi di masyarakat. Kemarin di tahun 2020, nah program-program penelitian yang sudah dilakukan itu sudah menghasilkan beberapa produk dan paket emergency yang efektif dengan uji coba pada skala pilot project. Nah, di tahun sekarang, program yang sudah kita ujikan di tahun 2020 itu akan mulai dikembangkan melalui promosi dan implementasi hasil secara efisien yang disertai dengan MONEP. Kebetulan ada beberapa produk kami yang sudah dilakukan pendampingan dengan BPFK atau Balai Pengaman Fasilitas Kesehatan. Kemudian yang ketiga terkait dengan implementasi diseminasi dari hasil kegiatan pengembangan website. Nah, di sini juga kami terus mempromosikan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dengan meningkatkan diseminasi kegiatan dari HD Center melalui web yang mudah-mudahan bisa diakses bukan hanya oleh pengunjung nasional tetapi pengunjung internasional. Dan kita juga mencoba mengembangkan website HD Center dalam jumlah dan kualitas isi serta peluasan akses. Seperti halnya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Fahmi, mungkin pada kesempatan ini kami juga dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya melalui PUIPK HD Center akan menyampaikan beberapa kegiatan yang sudah dilakukan. Mungkin saya akan mengenalkan dulu, ini adalah web kami, web PUIPK Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Silahkan kalau Bapak Ibu mau berkunjung, melihat kegiatan-kegiatan kami, semua sudah ada di sini. Yang kedua, ini adalah kegiatan yang sudah dilakukan selama tahun 2020. Jadi kami mengadakan konsultasi online. Kita bekerja sama dengan seluruh jurusan yang ada di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya untuk melakukan konsultasi online di masa pandemi. Di antaranya jurusan keperawatan, kemudian kebidanan, keperawatan gigi, jurusan farmasi, dan jurusan gizi. Kita menawarkan konsultasi online dengan memberikan nomor telepon, beberapa nomor telepon yang bisa dihubungi oleh masyarakat, dan mereka bisa melakukan dan bisa memilih kepada siapa dia mau akan konsultasi. Kemudian selain konsultasi online, kita juga melakukan webinar nasional. Sama, kita juga merangkul teman-teman yang ada di jurusan karena kita paham bahwa apa yang kita lakukan juga itu kita harus selalu berkoordinasi dan bersinergis dengan program-program yang ada di jurusan atau prodi, sehingga mereka juga capaian-capaian yang ada di prodi atau jurusan bisa tercapai selaras dengan capaian dan tujuan COE. Nah, di sini juga HD Center dengan jurusan keperawatan melakukan webinar berseris dari keperawatan, kemudian dari kebidanan juga mengundang pakar-pakar. Kebetulan di sini ada Ibu Aisyah Dahlan ya, seorang pakar neuroscience. Kemudian di sini juga ada dari pakar dari UI terkait dengan infografis COVID. Kemudian dari gigi juga kita mengundang dari Rumah Sakit Fatmawati, begitu juga dengan gizi. Kita mengundang profesor dari IPB. Artinya kolaborasi dengan mengundang pakar nasional akan menjadi salah satu target capaian Bapak Ibu barangkali di PUIPK. Kebetulan kita juga ada pengelolaan
pengelolaan seminar nasional maupun internasional. Nah, kebetulan ini juga kemarin kita juga melakukan webinar nasional bekerja sama dengan P3KM dengan mengundang Komisi 9 Ibu Neti Heriawan dan Ibu Gubernur Jawa Barat. Kemudian kemarin seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Direktur, kita juga sudah melaksanakan webinar internasional berkolaborasi dengan Poltekkes Palu dengan narasumber dari Filipina, Malaysia, dan Turki. Nah, ini juga kita PUIPK menerima kunjungan dari teman-teman yang akan studi banding barangkali baik dari nasional maupun dari internasional, salah satu ini dari CMA Refcon. Nah, kemudian ini juga sama terkait dengan aspek academic excellence, kita juga sudah publikasi beberapa hasil penelitian baik itu pengabdian masyarakat ke dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi, di mana salah satunya Bapak Ibu ketika kita akan melakukan publikasi, afiliasi coweknya itu harus masuk ke dalam artikel, karena kalau ini adalah salah satu prasyarat untuk bisa dihitung sebagai target capaian. Sehingga afiliasinya bukan hanya institusi, tetapi juga Center of Excellence-nya harus masuk ke dalam artikel yang dipublikasi. Kemudian ini adalah progres paten. Beberapa produk hasil penelitian atau riset HD Center terkait dengan kegawat daruratan saat ini sudah sedang berproses untuk paten. Kemudian dalam academic excellence juga kita menjadi co-host di mana salah satu tim kita menjadi keynote speaker. Dulu pernah di International Conference di Yogyakarta dan di Semarang. Kemudian ini juga implementasi hasil kontrak riset. Kebetulan ada target capaian bukan hanya kontrak riset nasional, tapi juga internasional. Kebetulan tim kami sudah melakukan kontrak terkait, sudah melaksanakan kegiatan penelitian dengan kontrak riset dengan Balitbangkes dengan tema IPTEKes 2019. Ya, kemudian bukan hanya kontrak riset nasional, kontrak riset saja, kita juga dituntut untuk melakukan kontrak non riset. Jadi beberapa kegiatan terkait dengan panitia bersama dalam webinar nasional maupun internasional dengan lembaga lain itu menjadi salah satu target capaian kita. Nah, dari kontrak riset nasional ini dihasilkanlah produk modul, yaitu modul ini adalah modul terkait dengan modifikasi oyog yang sudah dihakikan. Kemudian ini juga sama, ini juga hasil riset dari kebidanan, hasil riset dengan tim COE, anggota COE yang berasal dari kebidanan yang melakukan penelitian terkait pembuatan kursi ESA, kursi yang ergonomis, sehat, dan aman, yang posisinya duduk dan bisa dibawa kemana saja, atau bisa dikatakan portable, yang bisa dibawa juga di daerah bencana. Kemudian ini juga produk-produk HD Center Polkestama yang berbasis sumber daya lokal. Jadi ada beberapa produk yang dihasilkan untuk meningkatkan stamina atau daya tahan tubuh. Di antaranya ini ramuan yang berasal dari bahan dasar tetalang, kemudian dari honje, manje, kemudian dari kunyit, dan satu lagi ini produknya Bu Dr. Wiwit. Dia mencoba mengkolaborasikan antara ubi ungu dengan jambu untuk menurunkan angka kejadian obesitas. Kemudian ini juga produk HD Center Iptek yang dihasilkan oleh teman-teman kami. Di antaranya yang pertama adalah ini adalah alat bur alternatif. Selama ini para teman-teman dari keperawatan gigi sangat kesulitan terkait dengan alat bur ini karena yang ada harganya sangat mahal dan masih diimpor dari luar. Nah, tim kami sudah meneliti alat bur alternatif yang portable kemudian bisa dibawa ke daerah bencana, dan ini sudah mulai dicoba dihilirisasi, sudah bertemu dengan pihak produsen atau dengan pihak kalau tidak salah Global Dental Jakarta, itu pernah kita lakukan koordinasi dan sekarang masih dalam proses pengurusan izin Parmakes. Kemudian yang kedua, terakhir kemarin kita juga tim kami membuat ventilator portable, dan alhamdulillah ventilator portable itu keluar menjadi pemenang pertama di kompetensi produk inovasi Poltekkes Kemenkes yang tahun kemarin pada pameran EduHealth di Jakarta.
dan sekarang masih dalam proses pendampingan dengan Badan BPFK di Salemba, Jakarta. Selanjutnya kami juga mempunyai kegiatan pada aspek komersialisasi. Kebetulan di tim COE juga ada ahli di bidang hipnoterapi. Jadi kita juga menerima home care PUI yang melayani hipnoterapi pasca trauma. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan Satgas setempat, dalam hal ini adalah Kota Tasikmalaya, di dalam memenuhi kebutuhan untuk kegiatan penanganan dan pengendalian COVID-19 di Tasikmalaya. Dan terakhir kami sampaikan bahwa HD Center melalui tim melakukan penelitian terkait dengan produk-produk yang sangat dibutuhkan saat ini, yaitu terkait dengan hand sanitizer, dan beberapa produk sudah kami kami salurkan ke wilayah setempat, khususnya di Kota Tasikmalaya dan Kota Cirebon. Baik itu Bapak Ibu yang kami sampaikan, intinya di sini kami ingin menyampaikan bahwa UIPK atau HD Center mencoba melakukan beberapa riset yang menghasilkan produk-produk unggulan yang bisa didaya gunakan, yang bisa dimanfaatkan di dalam kegawat daruratan. Dan tema kami bukan hanya kegawat daruratan bencana, tapi juga kegawat daruratan kesehatan dan kegawat daruratan bencana. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu peserta sosialisasi, kita masuk pada sesi diskusi. Jadi kami persilakan kepada Bapak Ibu yang tergabung di Zoom meeting untuk memberikan pertanyaan, masukan atau hal-hal yang terkait dengan pengembangan Center of Excellence dari tiga Poltekkes Kemenkes yang hadir pada kali ini. Ini langsung dijawab atau bagaimana Ibu MC, Ibu Moderator? Iya, silakan Bu dijawab sambil menunggu teman-teman yang lain mungkin sementara menyusun pertanyaan. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan yang luar biasa terkait dengan tema penelitian. Mungkin juga di sini Ibu pengelola PUI di Mamuju dengan di Palu juga sama, kita COE ini tidak ada anggaran khusus ya Bu terkait dengan penelitian. Ini kembali kepada kunci mungkin ke pengelolaan manajemen PUI PK. Nah, bagaimana kita bersinergis Bu dengan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat. Kebetulan Kepala Pusatnya juga adalah tim dari kami. Jadi strategi yang kami lakukan ke jurusan adalah kita tidak menekan Bu, karena setiap dosen itu mempunyai roadmap masing-masing. Namun demikian ketika melihat tema ini, kegawat daruratan kesehatan. Kalau yang namanya kegawat daruratan kesehatan itu sudah tercakup di keenam jurusan kami, Bu. Jadi seperti di keperawatan pasti setiap di departemen manapun dia ada kegawat daruratannya. Di bidan sama, di gigi sama. Nah, kita sampaikan kepada mereka terutama teman-teman yang sudah ter-SK-kan COE gitu ya. Jadi meneliti hal-hal yang tidak keluar dari roadmap-nya masing-masing, tetapi meneliti juga terkait dengan kegawat daruratannya gitu Bu. Dan kita juga memfasilitasi teman-teman yang sudah menghasilkan produk, misalnya salah satunya tadi ada bur alternatif, kemudian ada ventilator portable. Kita dari COE juga memfasilitasi pada saat dia akan pendampingan, kemudian pada beberapa pameran, artinya juga itu sebagai suatu upaya kita untuk memberikan untuk menyampaikan pesan kepada mereka bahwa kita HD COE Center itu atau HD Center itu memfasilitasi apapun upaya yang dilakukan oleh teman-teman kalau misalnya produknya memang sangat bersinergis dengan tujuan dan capaian UIPK. Dan yang utama barangkali Bu, kebetulan di sini juga para stakeholder, pimpinan kami sangat mendukung terhadap UIPK itu adalah
pondasi yang sangat kuat, Bu. Jadi dukungan stakeholder yang nyata, kemudian kita juga memiliki SDM yang memiliki inovasi yang tinggi, dan mereka kita harapkan bisa menumbuhkan aktivitas dan kreativitas yang tinggi dalam penelitian. Itu barangkali Bu yang saya berbicara berdasarkan pengalaman di kami seperti itu. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Bu Siti untuk pencerahannya. Kemudian mungkin Bapak Ibu peserta sosialisasi yang hadir di ruangan virtual Zoom meeting, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait mungkin penelitian atau kegiatan-kegiatan lain, atau mungkin memberikan masukan kepada pengembangan dari PBK dari 3 Poltekkes yang hadir pada saat ini. Untuk menutup ke silakan Bapak. Ini dari Dianya. Oke, bisa? Saya sudah kedengaran ya? Ya, kedengaran Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pertama-tama tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga pada pagi hari ini ya kita telah selesai melaksanakan kegiatan sosialisasi secara daring ya mengenai pusat unggulan Poltekkes Palu, Poltekkes Mamuju dan Poltekkes Tasikmalaya. Yang kami hormati Bapak Direktur Poltekkes Palu, yang saya hormati Ibu Direktur Poltekkes Tasikmalaya, yang saya hormati para wadir Poltekkes Mamuju yang sempat hadir pada pagi hari ini, dan seluruh hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama tentunya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini sehingga ke depan pusat unggulan Poltekkes ini dapat dikembangkan masing-masing sehingga akan menjadi pedoman atau menjadi ciri khas dari Poltekkes masing-masing sesuai dengan visi misi dan unggulan masing-masing Poltekkes. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang saya sampaikan, dan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, acara sosialisasi pusat unggulan Poltekkes Mamuju, Poltekkes Palu, dan Poltekkes Tasikmalaya dengan resmi saya tutup. Sekian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.